Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore, teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Rizky Suma Pratama. Saya mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, teman-teman. Saya masih semester 5, dan di sini saya akan sharing-sharing ilmu mengenai pasar modal, teman-teman. Dan teman-teman harus mengetahui apa itu pasar modal. Dan untuk pembahasan kali ini, pokok pembahasan yaitu pertama itu pasar modal, instrumen dan jenis sistem BEI dan perdagangan. Dan nanti ada sharing-sharing dan contoh kasus dari pasar modal sendiri. Setelah pengalaman saya. Nah, lembaga pada pasar modal. Ada juga pasar uang, pasar modal, pasar komoditas, maupun pasar berjangka. Nah, untuk fokus kita sendiri yaitu pasar modal, teman-teman. Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dan di pasar modal sendiri itu nantinya ada namanya bursa efek, yang nantinya di sana bisa jual beli saham maupun obligasi, teman-teman. Dan jam dibukanya pasar modal itu yaitu di 8:30, teman-teman. Dan sesi pertama 8:30 sampai jam 11, teman-teman. Dan sesi kedua 1:30 sampai jam 3 kurang 20 menit, teman-teman. Lebih tepatnya 14:40, teman-teman. Dan saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai pasar modal. Nah, untuk sudut pandang pasar modal sendiri ada negara, emiten, dan masyarakat. Nah, negara pasar modal dibangun dengan tujuan menggerakkan perekonomian suatu negara melalui kekuatan swasta dan mengurangi beban negara. Emiten sendiri merupakan sarana untuk mencari tambahan modal perusahaan berkepentingan untuk mendapatkan dana dengan biaya yang lebih murah, dan hal itu hanya bisa diperoleh di pasar modal, teman-teman. Dan di masyarakat sendiri, pasar modal merupakan sarana yang baik untuk melakukan investasi dalam jumlah yang tidak terlalu besar bagi kebanyakan masyarakat, teman. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, untuk saya termasuk investor di pasar modal, teman-teman. Saya ingin menambah penghasilan, dan salah satu instrumen investasi yang ada yaitu pasar modal, teman-teman. Dengan saya membeli surat berharga yaitu berupa saham, saya memiliki hak 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 milik perusahaan, teman-teman. Dan juga nanti setiap kuartal, setiap tahun itu kadang di perusahaan biasanya membagikan dividen. Selain itu, setiap detik, kadang setiap menit, harga suatu saham itu selalu berubah, teman-teman. Dan di emiten sendiri, keuntungan bagi perusahaan yang membuka perdagangan di pasar modal yaitu mendapatkan modal lebih untuk mengembangkan bisnis mereka. Negara mendapatkan kekuatan terutama di perekonomian. Apalagi adanya investor asing yang juga jual beli di pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia. Dan yang instrumen di pasar modal yaitu ada saham, obligasi, bukti right, biasanya digelar dengan right issue, dan juga ada waran. Dan saya jelaskan mengenai saham, satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham, yaitu efek ekuitas dan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Selama dijual melalui pasar primer, primary market, atau pasar sekunder. Obligasi sendiri adalah obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang, teman-teman. Biasanya perusahaan-perusahaan besar biasanya
menerbitkan obligasi, yaitu surat utang jangka panjang. Dan untuk sahamnya sendiri itu sebuah lembar berharga, teman-teman, berupa kepemilikan perusahaan, teman-teman, yang biasa disebut saham, teman-teman. Saya sendiri, contohnya, contoh kasus saya sendiri, saya mempunyai surat berharga di berbagai perusahaan, teman-teman, emiten. Dan saya contohnya memulai di BBRI, teman-teman, yaitu Bank BRI. Perusahaannya sendiri saya mempunyai 5 lot, yaitu lot itu satuan, teman-teman. Satu lot itu apa namanya, ada 100 lembar saham, teman-teman, yang dijatuhkan dalam satu lot. Pembeliannya itu biasanya ditetapkan dalam jumlah lot. Dan selanjutnya ada bukti right dan waran. Bukti right itu biasa dikenal right issue, teman-teman. Dalam instrumen pasar modal right adalah surat yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya, pemilik saham biasa, untuk membeli tambahan saham pada penerbitan saham baru. Sering juga dikenal dengan HMITD, hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, ini contoh kasusnya nih. Yang baru-baru saja ini, yang perusahaan yang membuka right issue yaitu BHIT, yaitu perusahaan dalam cakupan MNC Group. Mereka ingin mengembangkan bisnis mereka ke arah yang lebih bagus lagi, dan mereka membutuhkan modal lebih, dan dengan modal lebih itu mereka membuka suatu perdagangan dengan namanya yaitu right issue, dan yang bisa memesan terlebih dahulu yaitu pemilik saham yang tercatat, teman-teman. Pemilik saham yang sudah memiliki saham yang sudah tercatat dan memiliki hak pesan, biasanya harganya itu sudah ditetapkan dari mulai 2 bulan atau 3 bulan yang lalu sudah ditetapkan, dan mereka yang sudah mempunyai saham tersebut bisa memesan hak terlebih dahulu. Dan jika hak tersebut tidak diambil, kepemilikan saham orang tersebut akan berkurang, teman-teman, biasanya, dan nantinya kekurangan itu, hak itu akan diberikan kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah waran, adalah surat berharga yang dikeluarkan perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Persyaratan tersebut biasanya mengenai harga, jumlah, dan masa berlakunya waran. Nah, biasanya hak khusus untuk membeli suatu lot saham, teman-teman, bagi bagi investor yang sudah mempunyai saham di emiten tersebut. Biasanya setelah reissue, mereka biasanya emiten-emiten akan membuka yaitu waran. Selanjutnya ada jenis pasar modal, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, pasar ketiga, dan pasar keempat. Di sini saya akan fokus pada pasar perdana yang biasa disebut pasar primer, dan juga ada pasar sekunder. Dan pasar perdana sendiri yaitu adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. Dikatakan tempat karena secara fisik masyarakat pembeli dapat bertemu dengan penjamin emisi atau agen penjual untuk melakukan pesanan sekaligus membayar uang pesanan. Dan selanjutnya ada pasar sekunder. Pasar kedua adalah tempat atau sarana transaksi jual beli efek antar investor, biasanya bursa efek, dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Dikatakan tempat karena secara fisik para perantara efek berada dalam satu gedung di lantai perdagangan, seperti di Bursa Efek Jakarta, teman-teman. Nah, selanjutnya ada sistem bursa efek. Ini ada unit system versus branch system. Setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam membangun sistem pasar modal. Suatu negara yang hanya memiliki satu bursa efek, tetapi membuka cabang-cabang di kota-kota besar dalam satu sistem jaringan perdagangan. Berarti negara tersebut mengalami sistem cabang, branch system. Singapura dan Malaysia mengalami sistem cabang karena hanya memiliki satu bursa efek. Misalnya ada script trading dan script plus trading, perdagangan efek di bursa yang penyelesaiannya dilakukan dengan cara si investor membeli
menerima efek secara fisik dan si penjual menyerahkan secara fisik saham, teman-teman. Dan pada tahun 1999 telah dimulai perdagangan tanpa workout. Dan selanjutnya sistem perdagangan ada imobilisasi versus dematerialisasi. Imobilisasi atau saham sudah beredar di masyarakat. Akan tetapi investor masih dapat memegang dan mengendalikan saham yang dimiliki. Dan apabila investor ingin menjual sahamnya, maka saham tersebut harus diregistrasikan dahulu di KSEI. Nah, ini untuk pengetahuan tentang KSEI itu seperti kunci, teman-teman. Kunci-kunci para pemilik saham yaitu investor, teman-teman. Yang setiap investor itu harus mempunyai kunci KSEI, teman-teman. Karena apa? Uang kita akan dijamin jika kita sudah terdaftar di KSEI. Seperti contohnya ada emiten yang bangkrut. Nah, uang kita kan akan hilang, tetapi kita mengikuti KSEI, kita mempunyai jaminan untuk uang kita bisa kembali, teman-teman. Kemudian ada juga emiten bodong. Nah, itu kita juga akan dijamin ketika kita tidak mengetahui yang kita investasikan di emiten tersebut ada emiten bodong. Nah, KSEI yang memberikan jaminan untuk uang kita kembali, teman-teman. Dan kita selanjutnya ada floor trading dan floorless trading. Sistem perdagangan nasional tidak memerlukan lantai perdagangan di bursa untuk menampung set bagi para anggota bursa karena perdagangan dapat diselenggarakan dari kantor, teman-teman. Kantor para anggota bursa walaupun berada di luar kota. Remote trading sepanjang dalam satu sistem jaringan perdagangan, teman-teman. Nah, ada juga national trading system. Suatu negara dapat menyelenggarakan national trading sistem dengan 3 cara, yaitu branch system, yaitu bursa efek memiliki banyak kantor cabang di kota-kota besar maupun kecil. Ada juga central system, yaitu salah satu bursa efek memiliki anggota bursa efek yang tersebar di beberapa kota besar di seluruh negeri. Juga intermarket trading system, yaitu bursa efek yang berdiri di kota-kota besar yang masing-masing berbadan hukum sendiri. Nah, selanjutnya ada intermarket trading system. Suatu negara besar umumnya memiliki kota-kota besar yang secara ekonomis membutuhkan bursa efek yang berlebih. Nama kota seperti Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, Bursa Efek Medan, dan lain-lain. Pasar modal Indonesia secara teknis sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan sistem tersebut. Dan selanjutnya, mekanisme perdagangan efek saat ini sudah sangat modern, di mana hal ini tercermin dari pelaksanaan sistem trading, remote trading, dan lainnya. Di negara yang pasar modal sudah maju, misalnya Amerika Serikat, 4 jenis pasar dapat berjalan dengan baik, yaitu pasar perdana, bursa efek, OTC, dan juga ECN. Di Indonesia yang ada saat ini hanya pasar perdana dan juga bursa efek. Di Amerika Serikat sendiri ada 8 bursa efek sebagai unit sistem dan 1 bursa efek sebagai brand system yang sekaligus melaksanakan national trading system, teman-teman. Nah, selesai. Sekarang waktunya sharing time hal dalam pasar modal. Dan kenapa kita harus belanja di pasar modal, menginvestasikan uang kita di pasar modal? Karena apa? Uang yang nantinya akan bergerak ke kita, bukan kita yang mencari uang, teman-teman. Dan untuk cara melakukan jual beli di pasar modal, membeli saham di suatu perusahaan atau emiten, yaitu teman-teman harus mendaftar di sekuritas, teman-teman. Contohnya kalau saya punya di IPOT dan juga di Mirai Aset, teman-teman. Kalian bisa mendaftar karena ketika investor ingin jual beli di pasar saham, investor tersebut harus terdaftar di sebuah sekuritas, teman-teman. Sekuritas adalah seperti tempatnya, teman-teman, tempat perjualan beli tersebut, jasa. Dan untuk
kita sebagai investor untuk mengetahui bagaimana cara memilih saham yang baik. Itu ada analisis fundamental, dan yang paling sering juga yang sekarang baru itu adalah bandar monologi, teman-teman. Biasanya banyak sekali seperti saham-saham yang gorengan, teman-teman. Sekarang lagi musimnya, yaitu analisis bandar monologi, teman-teman. Analisis yang baru. Biasanya kan ada analisis fundamental dan juga ada analisis teknikal, teman-teman. Jadi fungsinya di bandar monologi sendiri ini itu sangat berbahaya, teman-teman. Jangan, kalau tidak bisa mengikuti, jangan diikuti. Mending kita sesuai dengan menggunakan analisis fundamental. Analisis fundamental sendiri yaitu menganalisa fundamental dari perusahaan tersebut, mulai laporan keuangan dan sebagainya, produknya, dan juga ada analisis teknikal, yaitu lebih ke arah teknikalnya. Biasanya grafik-grafiknya, mulai sekarang kenaikannya atau penurunan di kuartal tertentu, di hari tertentu, teman-teman. Ya, mungkin itu cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Mungkin materi yang saya bawakan akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.